Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Ibu harap anak-anak ibu masih tetap semangat untuk BDR kita yang belum selesai ini. Nah, hari ini tanggal 23 Maret 2021 kita belajar tema 7 subtema 3 PB6 mata pelajaran bahasa Indonesia masih mengenai karya non fiksi. Lalu SBDP mengenai karya seni teknik tempel. Nanti di video penjelasan ibu akan menjelaskan kembali mengenai karya non fiksi ya nak ya. Nanti kita awal dengan doa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah hadir di sini untuk melakukan BDR kami. Kami mohon berkatilah pembelajaran kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu. Hapuskanlah dosa kami ya Bapa, agar terhalang berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka ya selalu ya Bapa. Berikan mereka kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah. Begitu juga ya Tuhan buat sekolah kami mohon ya Bapak, berkatilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang yang jahat ya Bapak. Banyak program, banyak kegiatan yang mau kami buat ya Bapak, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Dan juga kami ya Tuhan, baik guru dan siswa ya Tuhan, berikanlah kami kesabaran ya Tuhan menjalani BDR ini ya Bapak. Tuhan, banyak lagi yang kami mau sampaikan, namun kami akan percaya Tuhan yang baik, tahu apa isi hati kami, dan Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan. Sampai di sini doa anakmu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak ibu akan menjelaskan mengenai karya non fiksi, akan ibu jelaskan kembali karena ini sudah pernah ibu berikan penjelasan karya non fiksi. Nah, karya non fiksi ini karangannya dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Nah, maksudnya di sini mengenai karya non fiksi ataupun karangan non fiksi, sebelum kita mau membuat karangan tersebut, terlebih dahulu kita mencari tahu informasi-informasi yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Nah, caranya itu bagaimana? Kita cari si narasumbernya atau orang yang mengetahui informasi tersebut mengenai karangan yang akan mau kita buat, ya nak ya. Selanjutnya strukturnya, bagiannya, bagian-bagian dari karya non fiksi ataupun karangan non fiksi. Yang pertama orientasi. Nah, orientasi ini bagian berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita, dan bagian ini pula yang menjadi bagian awal dari penjelasan dari teks cerita. Nah, maksudnya di sini ketika kita mau buat karangan non fiksi, pertama sekali di bagian pertama kamu perkenalkan dulu si tokoh tersebut, mengenai namanya, tempat tinggalnya, tanggal lahirnya, dan seterusnya. Yang kedua, urutan peristiwa. Berisi urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita mulai dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan. Maksudnya di sini setelah kamu buat orientasinya, memperkenalkan si tokoh tersebut, lalu di bagian keduanya, bukan paragraf kedua ya nak, bagian keduanya kamu berikan cerita mengenai bagaimana dia menjalani kehidupannya, baik mulai dari pendidikannya, lalu prestasinya, lalu cita-citanya, lalu bagaimana dia menjadi sukses, dan seterusnya. Yang ketiga, reorientasi mengenai akhir cerita yang berisi kesimpulan, suatu cerita yang menjadi penutup, berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita. Maksudnya di sini di bagian ketiga, setelah kamu buat perjalanan hidupnya tadi, kamu ambil kesimpulan, pesan yang mau kamu sampaikan kepada si pembaca apa, sehingga si pembaca itu bisa termotivasi dengan perjalanan hidup si tokoh tersebut. Itu maksudnya ya nak ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks non fiksi. Yang pertama, ditulis dalam bahasa formal, resmi atau baku ya. Untuk kamu pahami, kalau kita mau buat karangan non fiksi, gunakanlah bahasa yang baku. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa denotatif atau maksudnya di sini makna yang sebenarnya ya, makna yang sebenarnya, bukan bahasa kiasan.
Lalu disusun berdasarkan fakta seperti yang dijelaskan tadi. Kalau kita mau membuat karangan non-fiksi, kita cari tahu terlebih dahulu informasi yang mau kita butuhkan. Alangkah baiknya dengan secara langsung dari si narasumber atau yang orang yang bisa dipercaya mengenai informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya ditulis secara urut. Secara urut ini maksudnya struktur yang diberikan tadi, yang 3 tadi, pengenalan, lalu peristiwa, lalu relevasinya. Lalu merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Maksudnya di sini informasi yang sudah diketahui oleh masyarakat umum, kamu memberikan informasi baru lagi. Itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya unsur-unsur mengenai karya non-fiksi. Kalau kita mau menganalisis karangan non-fiksi ini dia, nah, ada tema, alur, waktu dan tempat, sudut pandang, amanat tokoh, dan gaya bahasa. Nah, ini sudah berulang kali Ibu jelaskan. Ibu harap kamu masih mengingat dan sudah memahaminya ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya nah itu saja penjelasan mengenai karya non-fiksi. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Terima kasih. Anak-anak Ibu, untuk tugas kamu itu ada di halaman 132, ada biografi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Itu ada biografinya. Lalu sampai halaman 133 kamu tulis wacananya itu, lalu kamu jawablah soalnya. Itu ada 4. Yang pertama, tuliskan kata sulit pada teks, lalu carilah artinya. Yang pertama sekali, kalau kamu menulis wacana itu sambil kamu baca, cari kata-kata sulit, maksudnya kata-kata yang tidak kamu pahami, yang tidak kamu mengerti, kamu cari, lalu kamu cari artinya. Cara mencari artinya di mana, Bu? Pakai kamus bahasa Indonesia, ya. Contoh misalnya masak, ya, masak. Kamu buat masak, artinya apa arti masak itu ya. Lalu yang kedua, tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Ki Hajar Dewantara. Berarti itu ada berapa paragraf ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf. Berarti 6 paragraf itu ada 6 gagasan pokok ya, kamu buat. Itu gagasan pokok sudah pernah kita pelajari. Lalu yang ketiga, tuliskan informasi baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Maksudnya kamu tulis informasi apa yang kamu dapat mengenai Ki Hajar Dewantara yang awalnya kamu tidak tahu menjadi tahu. Lalu yang keempat, buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut. Oke, kalau yang keempat tidak usah. Berarti kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Ya, itu saja tugas yang Ibu berikan. Demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.